Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Resikonya begini-begini gitu, cuman nggak mikir kalau itu bakal terjadi di aku gitu. Aku mikirnya kayak kesakitan dan sedih, kayak aduh, langsung kayak anjir, cacat nggak ya gue. Kalau untuk kronologisnya seperti apa sih awalnya, maksudnya kok bisa jatuh, apa emang bisa dikatakan karena kuda baru atau seperti apa? Emang kebetulan ini tempat aku latihan tuh baru banget, tempat berkudanya. Maksudnya akunya baru latihan di tempat itu sekali, terus emang belum bonding sama kudanya. Jadi aku cari terus lah sampai ketemu ritmenya, ulang terus, keliling terus masih belum dapat juga. Terus aja paksa terus kan, cobain terus. Lama-kelamaan kudanya semakin kencang, karena emang aku maunya juga kencang sih. Terus ternyata aku kelempar gitu tuh. Sebenarnya itu bukan kali pertama sih, di tempat lain pun aku pernah juga jatuh, itu pernah, tapi aku selalu tahu cara landing yang tepat, cara jatuh yang baik tuh gimana gitu. Aku nggak pernah sakit, nggak pernah biru gitu, tapi kalau kemarin itu langsung retak tulang aku ternyata pas di ronsen. Wah, jadi pas jatuh tuh bener-bener langsung sesak nafas dan jari tuh nggak bisa gerak, yang ini jari nggak bisa gerak, tapi lama-lama akhirnya bisa gitu. Dan juga bisa dikatakan pengalaman pertama, tapi langsung ini ya kelasnya retak gitu kan. Pengalaman pertama jatuh retak, iya. Trauma karena sebelumnya aku baik-baik aja, selalu kayak sekalipun dijatuhin kuda nggak apa-apa lah, orang nggak sakit juga. Ternyata kemarin sakit banget dan bikin aku kayak gini, udah nggak bisa kerja nih. Jadi cuman ya ampun, sedih banget. Pengobatannya gimana tuh? Maksudnya butuh istirahat seminggu atau Seminggu sih berharapnya ya, tapi ternyata ini disuruh operasi guys, suruh pasang pen gitu. Cuman aku masih mikir sih, kayaknya nggak mau sih gitu, karena aku nggak tahu deh, bingung juga sih, bingung juga. Kalau dari dokter sendiri masih tahu nggak, maksudnya kira-kira kalau retak gini pulihnya butuh berapa hari atau berapa minggu? Menurut pengalaman teman-teman aku yang patah juga karena berkuda, tapi bukan di sini ya, dia di tangan patahnya kayak di pergelangan gitu, itu 4 bulan. Lama banget. Makanya aku sih berharap maksimal sebulan lah. Jadi tahun depan 2025 tuh udah baik-baik aja. Kalau hobi berkuda kan emang resikonya gini nih. Dalam arti kalau untuk safety sendiri harusnya seperti apa sih? Sebenarnya emang berkuda kan emang extreme sport ya kan. Jadi kayak ya memang resikonya begini-begini gitu. Cuman nggak mikir kalau itu bakal terjadi di aku gitu. Aku mikirnya kayak aku pasti safety aja. Cuman ya inilah, ini kemungkinan terburuknya gitu. Cuman ini mudah-mudahan nggak bikin aku trauma, dan aku juga tetap masih mau berkuda sih, karena berkuda adalah olahraga yang salah satu yang paling aku sukain juga. Aku udah mulai dari 2019 gitu. Tapi pas jatuh juga kayaknya langsung sedih atau kesakitan? Kesakitan dan sedih, kayak aduh, langsung kayak anjir, cacat nggak ya gue. gitu deh pokoknya. Kalau untuk kakak sendiri mungkin ke depannya mungkin biar lebih aman lagi harus seperti apa sih dalam berkuda? Apa emang harus lebih enak pakai kuda sendiri atau seperti apa? Enggak sih, lebih baik pakai kuda yang udah biasa kita pakai gitu. Cuman kan namanya tempat baru, pasti kan kita cobain kuda baru untuk kayak naik level gitu loh. Karena kudanya lebih besar, lebih tinggi, lebih agresif, dan lebih pintar, lebih cerdas juga. Jadi kitanya juga harus pintar. Kalau kitanya nggak bisa nyamain kudanya, susah. Karena kan kuda itu beratnya kayak dari 500, 600, 700, 800 kilogram kan. Kita harus kontrol pakai kaki kita doang gitu. Mau lari harus dipakai kaki kita, mau apa pakai kita gitu. Jadi emang kenapa berkuda itu capek, karena bukan cuma kuda yang lari, kita juga tuh ikutan lari sebenarnya gitu. Capek banget berkuda tuh. Kalau kakak sendiri ada tips nggak untuk berkuda sendiri, harus ngapain atau ada tips sendiri? Ya hati-hati aja sih, semua juga harus hati-hati, melakukan apapun, nyetir harus hati-hati, apalagi mengendari kuda kan makhluk hidup juga gitu. Jadi dia punya tenaga yang
natural, tapi dia juga mungkin sometimes nggak bisa kontrol itu karena kitanya belum bonding gitu. Kalau kita bisa kontrol kudanya, kudanya mungkin bisa mengerti. Tapi kayaknya miskom antara aku dan kudanya. Tapi untuk kesulitannya karena itu ya, maksudnya kalau Iya, cuman kalau misalnya tips ya semuanya harus hati-hati dan kita juga harus menyesuaikan apa kemampuan kita. Jadi kuda tuh ada stage-stage-nya gitu loh. Ada kuda yang anak-anak, ada kuda yang umur segini. Makin muda kuda itu makin aktif. Jadi kayak misalnya start from umur 6 tahun itu kuda masih aktif-aktifnya sampai 8 tahun. Nah, kalau udah 15 tahun itu kuda udah melemah gitu loh. Jadi biasanya dipakainya sama anak-anak yang udah tua tuh gitu. Kalau aku kemarin tuh masih muda banget kudanya. kan dirimu punya kuda sendiri, kenapa akhirnya Enggak, aku nggak punya, Enggak, belum yang- punya. yang- Oh, yang biasa aku pakai ya. yang biasa dipakai, terus kenapa akhirnya memberanikan ini karena emang Karena tempatnya bagus, aku mau coba tempat baru aja sih. kan lebih punya pengalaman baru. Iya, pengalaman baru. Mau coba berbagai kuda juga, berbagai jenis kuda dan besar kuda aku pengen. Maksudnya besarnya tuh pengen cobain yang berbagai macam gitu loh. Kalau untuk Tara sendiri berarti maksudnya ini pure gak bisa gerak atau Awalnya nggak bisa gerak tapi sekarang udah bisa gerak, cuma sakit banget. Jadi kayak mandi dimandiin, makan disuapin, pakai baju sendiri nggak bisa. Struggle banget dah, Pak. Nggak bisa ngapain sendiri sumpah. karena retak di bagian Shoulder. Jadi sebenarnya yang sakit tuh dari ini sama ini. Cuman pas kemarin di ronsen ini elbownya baik-baik aja, tapi shouldernya itu ada fracture, ada retak. Nggak nyangka banget, aku udah berharap ini kemungkinan terbaik aja gitu loh, kayak mungkin ototnya robek atau apa, tapi ternyata seretak itu sih. Kayak mungkin dislocation juga sih ininya, tulangnya. pengobatannya maksudnya sementara ini aja atau Sementara harus ditopang dulu, ada obat juga, ada obat minum sama ada perawatannya ini aja, dan mungkin kalau mau cepet ya harus segera operasi. Tapi aku masih mikir sih. mungkin kalau dari dokter sendiri maksudnya masih pilihan Pilihan. operasi atau emang Oh, belum. Sebenarnya sih kalau pilihan tuh ada operasi pasang pen dan ada pasang gips ya, pasang gips. Terus sama kalau mau tradisional atau alternatif bisa diurut sih sebenarnya. Cuman ya nggak tahu deh, masih mikirnya bingung banget gitu. Karena aku satu kalau misalnya di operasi tuh nggak mau ada bekas, nggak mau ada benda di dalam tubuh. Terus nanti kan harus dilepas lagi juga pennya kalau udah bener. Itu tuh kayak nggak mau, sebisa mungkin aku nggak mau ada operasi di tubuh aku sih gitu. Apapun. Kayak lahiran aja ntar pengennya normal. tapi kalau untuk kayak gini menurut saya pengennya sembuhnya natural atau Pengennya natural, cuman kata dokter kalau misalnya kan aku nanya, dok bisa nggak sih kita cuman kayak minum kalsium atau aku ngelakuin terapi apa, jangan operasi. Bisa aja, cuman takutnya nanti tulang kan memang pasti bakal tumbuh dan merapat lagi ya, cuman takutnya tidak sempurna gitu loh, tempatnya nggak tepat, ntar jadinya miring atau ntar jadinya tangannya gini atau gimana, takutnya gitu kata dokter ya. berarti untuk kedepannya mungkin untuk sebulan atau 2 bulan belum bisa berkuda lagi. Nggak bisa lah, maunya sih iya tapi nggak bisa. Ini naik mobil gerak aja sakit ininya kalau ada junglengan atau jalanan jelek. Tapi kalau untuk kuda sendiri dari teman-teman yang hobi kuda juga sempat ngasih masukan nggak, maksudnya emang risikonya gini terus seperti ini. Aku udah tahu resikonya ini, jadi kayak ya udah, makanya aku nggak yang nangis keluar air mata gitu, enggak, aku nangis kayak ketawa kenapa begini gitu kayak cuma menyesali aja kenapa aku ya aku yang salah sih ya, di mana-mana bukan, menurut aku ya bukan kuda yang salah sih, lebih ke kitanya yang salah karena kita yang mengendalikan kuda kan gitu. Dan juga kakak bilang jatuh udah sering, cuma mungkin Enggak sering sih, kayak 2 kali. dan ini mungkin sedangkan momennya emang kurang baik lah istilahnya. Iya ini momennya yang paling buat aku patah hati di 2024 itu adalah jatuh dari kuda dan tangannya retak gitu. Berarti nggak bisa liburan dong. Nah itu dia, padahal tahun baru udah rencana kan. Kita kan mau liburan ya Chris ya, rame-rame ya. Pulang kemana rencana? Ikut aja Bali. aku. Tapi nggak bisa sih. Terus kita mau DWP apa segala macam ya udah pupus harapan dah ini, nggak bisa ngapain. Nggak bisa, bener-bener paling cuma bisa kayak perawatan doang ke sini atau nggak kemana gitu. Berarti liburan istilahnya di rumah aja. Ya di rumah mungkin, nggak tahu sih. Pacaran Nggak punya jir. Kak melihat persiapan kalian berdua seperti apa sih, mungkin sampai sekarang masih Persiapan apa liburan? liburan terus persahabatan. Oh persahabatan. Persahabatan kalian nih maksudnya sampai saat ini masih kompak juga. Iya dong. Chris gimana Chris? Gimana Bang Chris ini sahabatnya ada cedera juga. oh ya ini hikmahnya aja, jadi dia akan lebih proper kan nantinya gitu, atau mungkin dia jadi jauh lebih jago kan dengan ada insiden ini semua kan gitu ya. Tapi kalau kalian berdua
apa sih, maksudnya sesulit apa sebagai sahabat, maksudnya sampai sekarang masih Oh, nggak solid dia mah. atau sudah apa? Sulitnya kalau dia punya pacar, Nah, iya. udah mulai sendiri Nggak aja. solidnya kalau pas punya pacar kalau gue. Ya nggak solidnya kalau dia udah punya pacar Iya. tuh kayak menghilang jauh gitulah, susah dikontak karena rata-rata pacar dia cemburu sama gua. Padahal kita kan gak ada apa-apa juga Sekarang gitu. enggak ya kan sendiri. Nggak. Dia single, jadi bebas nih, mau waktunya fleksibel. Semua gitu deh, kalau dia susah di situ. Kayak kalau Bang sendiri sudah apa? Kalau Chris mah sebenarnya Chris juga bucin sih sama ceweknya, tapi dia tuh masih bisa main sama teman-teman, sama kayak aku sama Marsha gitu-gitu. Masih bisa main, masih bisa lah dia gitu. Karena mungkin dia semakin tua makin mikir kali ya orangnya. Kali, nggak tahu deh. Kalau kita cowok kan bisa ngasih tahu pasangan kita ya, gue juga harus ada waktu buat teman-teman, buat rekan kerja gitu, buat kerja juga. Jadi nggak selalu harus pasangan itu ikut terus lah. Mungkin kalau cewek nggak ngerti deh, cewek itu kalau udah punya pacar rata-rata gitu. Mungkin jiwanya penurut ya. Iya, gue mah nurut, yang cewek mah nurut. Mau aja lu nurut sama orang. Iya, next time gue nggak mau deh. Selain suami, gue nggak usah nurut dulu. Menurut gue sih gitu. Tapi kadang berdua sebagai sahabat mungkin suka sharing apa aja dalam arti apa maksudnya pasangan juga atau sudah apa? Banyak hal. Selain pasangan ya soal kehidupan, soal bagaimana karir gitu ya. Ini era 2024 nih, apalagi sekarang udah 2025, harus langkah apa yang mesti diterapin, strategi apa gitu. Itu aja sih nih bahas. Cuman ya kebanyakan 80% tuh ya pasti pasangan. Iya sih. Selebih. Sama sih, bener. Ngasih Halo. masukan nggak boleh gini-gini. Udah. Lu ngasih masukan nggak? Ngasih masukan ya, kalau di dia lebih ke pasangan ngasih masukannya. Kalau untuk karir kan dia punya manajemen, ya pasti kan sudah ada yang lebih ngerti dia lah ya kan. Ya udah paling sebatas itu, paling cerita-cerita mamanya adik-adiknya gitu doang. Iya sama sih. Emang kalau cerita sama Chris tuh salah satu teman yang paling enak buat diajak cerita. Karena dia satu orangnya nggak ngejudge gitu. Jadi kalau misalnya kita cerita ya dia mencoba untuk mengerti. Terus juga kalau tukar pikiran sama dia tuh, karena dia pengalaman hidupnya banyak ya kan, di penjara udah 2 kali. Boleh bilang enggak? Terus kayak ya banyak melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahannya sendiri. Itu menurut aku pengalamannya mahal banget yang nggak bisa kita belum tentu bisa ngerasain apa yang dia rasain, kan amit-amit juga kan, nggak mau ya, maksudnya dia udah ngerasain dan dia bisa kasih advice sama kita, atau mungkin dia jangan kayak gini, jangan kayak gitu, tapi dia juga pun kalau memberi saran tuh nggak pernah menggurui. Jadi ya masih enak aja, biarpun kita bedanya tuh hampir 10 tahun ya persahabatan ini, cuman dia tuh nggak kayak setua itu gitu loh, maksudnya gitulah pokoknya. Kalau meski sendiri kan Cuman dia masih on juga kalau milih cewek. sendiri kan Audio Jungle.